Oh, ini masih di kampung, ini mana macet lagi kan? Tapi manajemen, nah ya, Bapak itu kenapa Bapak bilang seperti ini? Karena Bapak jurusan manajemen. Asar ya? Lah, Bapak barusan salah apa? Di mobil Bapak berarti itu kan Bapak pakai mobil yang warna biru, nggak pernah dipakai. Jamnya itu udah jam 12.30. Jam 12.30. Kenapa nggak nanya? Mana siaran langsung lagi. Kacau ini. Ini siaran langsung ini. Karena ini mobil punya anak. Jadi ini pegangan anak. Yang ini itu bukan untuk sosial juga. Siapapun tetangga apa dalam keadaan darurat ya udah ini udah jalan-jalan itu. Ini udah nggak tahu kemarin ke Cirebon apa ke Surabaya katanya. Tapi nggak tahu siapa yang pakai, gitu kan. Makanya begitu lihat jamnya, waduh, 12.30. Makanya Bapak izin tadi sholat, izin dulu. Ya kalau begitu Bapak nggak usah izin. Orang ini upacara lebih penting karena sudah jam 12.30. Kacau ya, aduh. Ini pada segit makasih nggak ada yang mau nanya satupun kan sholat apa? Pengalaman. Semua manusia punya kelemahan. Makanya mobil satu aja jangan dua. Salah satu contoh apa? Kemarin itu orang Malang aja. Mana orang Malang, ibu guru nggak pulang. Ya, nggak pulang. Dicek lah nggak ada yang pulang. Wakasek pulang. Begitu di sini tidak ada yang meminit. Harusnya Pak Doni mah kipas-kipas aja di sana, nyantai aja. Sebab di sini mesin operatornya jalan gitu loh. Mau rapat, kursinya sudah ada yang menata, susunan acaranya sudah ada, sound sistemnya berjalan dengan baik. Bapak yakin Pak Doni sampai terjatuh karena pikirnya bebannya, waduh besok pulang kau. Oh, ini masih di kampung, ini mana macet lagi kan? Ikut hari ini kan sudah pernah ikut kemarin kemana? Ke Malang ya? Udah berbagi ya? Yang ke Malang, yang tidak ikut ke Bandung, yang tidak ikut ke Bandung, yang tidak ikut ke Malang, sekarang ikut ke UGM Jakarta. Pertama-tama, hati-hati dengan sopir. Bapak amanah berulang kali. Karena banyaknya sopir ugal-ugalan hingga membuahkan malapetaka karena sopirnya tidak dimanjakan. Sebelum kita makan, utamakan dulu sopir. Sebab yang membawa siswa itu adanya di sopir kan? Seolah-olah nyawa itu ada di tangan sopir, seolah-olah, padahal yang maha kuasa. Kalau kita tidak memperhatikan sopir, nanti akan dibenci sama maha kuasa kan? Itu maksudnya. Pertama-tama camkan baik-baik. Kemudian jaga kesehatan. Sebab ini Wakasek 2 ada tumbang nih. Yang di belakang Bapak kemarin izin. Yang satunya lagi pulang dari Hari Raya Idul Fitri jatuh. Dan 2, sedangkan Wakasek kan 3. 2 tumbang, ya kan? Jaga kesehatan. Yang lain itu para guru, Bapak sudah mengarahkan, tetapi tanpa diketahui sama Pak Doni. Pak Doni tidak tahu apa yang Bapak bilang. Oleh sebab itu jangan bosan kalau Bapak bilang pulang nih karena Pak Doninya baru datang.
Bapak itu pernah jadi kepercayaan salah satu sekolah, tapi bukan kepala sekolah. Apakah di Al-Azhar? Pernah. Apakah di sekolah negeri? Pernah. Jadi pekerjaan itu urusan apa, tetapi urusan lain ya urusan yang lain Bapak nggak tahu menau. Ya pokoknya urusan pekerjaan udah totalitas dikerjakan oleh Bapak, walaupun mobil Bapak itu gundul-gundul, bannya nggak ada yang mau ganti karena totalitas. Kalau kerja itu totalitas, tetapi harus penuh perhitungan. Jujur saja, kenapa Pak Doni dengan Pak Nur Hasan itu seperti itu? Karena belum menguasai teori sudah, belum menguasai ilmu manajemen. Kalau menguasai ilmu manajemen itu indah. Kalau Pak Doni, Pak Nur Hasan itu yang apa nilai pekerjaan itu lelah luar biasa, Bapak nggak sanggup. Kalau cara kerja seperti ini Bapak nggak sanggup. Itu pikiran itu beban, tetapi manage itu adalah menggerakkan bawahan. Pak Doni kemarin Bapak membahas itu. Salah satu contoh apa? Kemarin itu orang Malang aja, mana orang Malang, ibu guru nggak pulang, ya nggak pulang. Dicek, lah nggak ada yang pulang. Pak Kasek pulang. Begitu di sini tidak ada yang memanage. Harusnya pada lima kipas-kipas aja di sana, nyantai ya. Coba di sini mesin operatornya jalan gitu loh. Mau rapat, kursinya sudah ada yang menata, susunan acaranya sudah ada, sound sistemnya berjalan dengan baik. Bapak yakin Pak Doni sampai terjatuh karena mikirnya bebannya, waduh sempurna kau ini masih di kampung, ini mana macet lagi kan. Tapi manajemen, nah ya, Bapak itu kenapa Bapak bilang seperti ini, karena Bapak tulisan manajemen asal ya. Lah Bapak barusan surat apa? Di mobil Bapak berarti itu kan Bapak pakai mobil yang warna biru, nggak pernah dipakai. Jamnya itu udah jam 12.30. Jam 12.30. Kenapa nggak nanya? Mana siaran langsung lagi. Kacau. Ini siaran langsung ini. Kacau. Ngomong-ngomong masalah manajemen, ternyata manajemen mobil Bapak lupa ya. Karena ini mobil punya anak. Jadi ini pegangan anak. Mobil yang dipegang Bapak itu mobil yang putih. Yang ini itu bukan untuk ini, untuk sosial juga. Siapapun tetangga apa dalam keadaan darurat ya udah, ini udah jalan-jalan itu. Ini udah nggak tahu kemarin ke Cirebon atau ke Surabaya katanya. Tapi nggak tahu siapa yang pakai, gitu kan. Makanya begitu lihat jamnya, waduh, 12.30. Makanya Bapak izin dari sholat, izin dulu. Ya kalau begitu Bapak nggak usah izin. Orang ini apa yang lebih penting? Karena sudah jam 12.30. Kacau ya. Aduh. Ini ada sedikit makanya nggak ada yang mau nanya, satu pun ke sholat apa. Pengalaman. Semua manusia punya kelemahan. Makanya mobil satu aja jangan dua ya. Jadi repot pemikirannya, kadang-kadang lupa ganti oli gitu kan. Karena punya pegangannya yang putih kan. Karena ini mah mobil umum gitu kan. Oke. Begitu Pak Doni manajemen. Karena Bapak orang nenek atau untuk akhirat kita sama MQ. Manajemen. Manajemen itu adalah memberikan wewenang. Ya berenang. Memberikan wewenang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Bapak sudah sering menyindir Pak Doni, Bapak mah nggak sanggup kalau bekerja seperti Pak Doni. Bapak berapa bulan dulu kurikulum 3 bulan itu, kalau nggak salah di kurikulum di luar, di dunia lain aja. Maka saya nggak mau deh kurikulum, apalagi kurikulumnya Pak Doni itu luar biasa ya, spektakuler. Nah itu saja Pak Doni, jangan punya pemikiran
kepala sekolah itu menilai pekerjaan itu benar-benar sedang bekerja, itu yang dihargai bukan. Ada nih bukan. Yang paling Bapak hargai itu kelihatan Makaseknya nyantai, banyak senyum. Tetapi begitu di ruangan, sedang membuat penataan ruang. Ada yang sedang membuat label-label. Model kemarin kan Pak KCT 3 ada tulisan, kepala sekolah ada tulisan, kemudian ini PMGB ada tulisan. Tapi itu gara-gara Bapak kepala sekolah datang, kok nggak ada namanya, ini ada tamu agung, kok seperti ini? Harus ada geladi kotor, geladi bersih. Nanti Pak Doni laporan ke kepala sekolah, Pak, untuk kelulusan, rapat kelulusan hari ini. Kan Bapak kemarin nanya, tanggal berapa kelulusan? Kata Pak Doni tanggal 4. Itu yang lain kemarin 4 ternyata hari ini, tapi tidak memberitahu jamnya jam berapa. Tahunya jam habis sholat duhur gitu. Maka Bapak ditelepon karena pemikirannya habis sholat duhur gitu, lihat oh iya udah 12.30 masih ya. Sampai nggak jadi ke bank, coba udah di gerbang pintu bank, begitu dilihat di mobil, wah benar ini terlambat, karena dengan Pak Doni nggak bilang jamnya kemarin tanggal 4 aja gitu, dan dibohongi sama mobil. Gitu. Nah, manajemen Pak Doni, makasih itu Bapak ingat Pak Nanang, walaupun Bapak sering nyindir Pak Nanang dengan merdeka belajarnya, dengan guru penggeraknya, bagi Bapak bukan itu yang paling penting, manajemen. Nah, insya Allah Pak Nur Hasan gak bakalan sakit-sakitan lagi. Kalau masih besok sakit-sakitan lagi, ya berarti manajemennya belum dikuasai. Tanya deh kalau nggak percaya. Kuliah S3 yang paling cepat selesai, sok lihat di UNJ. UNJ itu terkenal Universitas Neraka Jahanam. Paling cepat 7 tahun S3 itu. Paling cepat 7 tahun. Tapi Bapak dengan Pak Wiranto bareng masuk, bareng keluar. Kalau Pak Wiranto itu risetnya adalah tentang rekrutmen disertasinya, ya, rekrutmen PNS, rekrutmen karyawan. Kalau Bapak disertasinya, supaya Bapak dan Ibu tahu ya, kenapa kalau Bapak ngomongnya ngarahnya ke situ mulu. Disertasi Bapak itu berhubungan dengan anak-anak yang dianggap oleh Bapak dan Ibu tidak berprestasi, tetapi sebenarnya itu IQ-nya di atas 130. Itu riset Bapak di situ. Ciri-cirinya apa? Anaknya nakal. Ngeyel. Anaknya nakal, ingat ya. Anak yang IQ-nya rendah dengan anak yang IQ-nya di atas 130 sama. Nakalnya sama. Nakalnya sama. Tapi bedanya, kalau yang IQ 130 mah nakalnya itu muji. Pura-pura nanya, padahal mengukur kemampuan guru. Tahu nggak ilmu ini? Itu. Tapi kalau anak yang sebaliknya, yang on gitu, ya memang dia tidak tahu. Emang dia itu kalau pertanyaannya agak sedikit on, pertanyaannya agak sedikit on, memang itu gitu loh. Tapi kalau ini anak kok nanya seperti itu, padahal anaknya pinter loh. Berarti nggak uji. Itu yang riset Bapak ada di situ. Kalau siswa yang di sini ditangani secara serius, hasil riset Bapak nih, kalau di sekolah ini ditangani serius, tapi dengan MBS syaratnya lewat SMA populer yang sudah unggul-unggul kelewat itu, tapi MBS ya. Ya buktilah contoh, Bu olahraga tuh Bu yang amel Bu Jangki, berapa bulan di sini udah piala udah murudu. Sekarang Bu Jangkinya udah nggak menang lagi, walaupun ada isi Pak, tenang aja, anak di kita itu sudah ikut kursus di mana-mana. Itu anak yang dibibit sama Bu Jangki itu sebenarnya karena memang anaknya ada di perkumpulan di luar ini namanya begitu Bapak Pato, benar anak itu di klub. Tapi kalau Bapak kan memang risetnya di situ, walaupun mereka itu ada di klub, kalau di dalamnya tidak dipilih sedemikian rupa ya nggak bakal. Makanya Bu Jangki tolong dipertahankan. Tapi honornya nggak ada. Bu
Jangki bilang ke bapak, papa gak satu kelas aja. Ya, tapi nggak ada honornya gimana? Ya nggak mau, ya kalau nggak ada honornya kan. Itu masalahnya. Itulah MBS. Bapak bicara MBS nih. Kalau sekolah itu MBS, manajemen berbasis sekolah MBS, maka sekolah ini bisa lari kenceng lewat sekolah lain itu. Tapi beri kesempatan 1 tahun dulu, tidak langsung bapak langsung selesai, nggak bisa, harus bukti dulu. Setelah bukti nih ada hasilnya baru publikasikan ke orang tua, ke yang lain, baru tahun kedua itu lari begitu. Itu caranya. Makanya karena bapak orang manajemen, tolong ruang guru dipikirkan pindah ke sini, tapi lemari tetap di sana. Di sana itu biar ruang BK itu agak luas, tapi ingat karena kita 2 shift harus ada tempat tidur guru. Jujur, kita itu kelemahannya tidak ada tempat peristirahatan, nanti keropos. Jadi kalau yang ngajar pagi sampai siang, ada waktu istirahat 15 menit, telentang tidur, ngorok gak apa-apa. Tapi bilang dulu sama teman, nanti tolongnya saya bangunin mau tidur 15 menit. Makanya di ruang sholat di sana, kalau itu jadi ruang BK, ada ruang peristirahatan. Laki perempuan beda. Kalau laki mah tempat istirahatnya bikin kamar di sana tuh di gubuk apu. Laki-laki. Itu perempuan di sini karena barang antik perempuan kan. Ini kelihatannya canda ya? Kelihatannya canda pada serius. Ini serius. Makanya di dalam Islam itu harus ada sholat. Orang yang tidak pernah sholat, mukanya kusem dan rata-rata umurnya pendek. Ya. Tapi kalau orang itu sholatnya teratur, terjadwal, terprogram begitu, dalam keadaan lelah, dia sholat dulu, merenung, dan setelah sholat, jujur, tolong bapak bertanya dulu ya, jujur ya, apa hikmah sholat yang ibu rasakan di luar agama? Ayo, ibu, bapak, ada yang mau jawab? Yang ibu rasakan hikmah dari sholat itu pasti beda-beda. Ada nggak? Ya apa bu? Sering banyak positif. Hah? Sering mendapatkan keajaiban yang positif. Iya, contohnya satu aja, bapak ingin real. Misalnya ketika kita mau ulangan terus tiba-tiba kita belum ada persiapan untuk belajar, atau ulangan ya jadi. Berkeberuntungan. Oke, apa-apa patut dihargai. Itu kan pengalaman pribadi, ya kan? Pengalaman bapak itu hikmah adanya jadwal sholat diantaranya sering tertolong urusan kemo. Apa kan lupa mulu kalau kemo. Begitu sholat, mau sholat malam, ya kan? Kan tidur dulu nih habis Isya itu kan sebentar begitu mau sholat malam, begitu sholat malam kan ambil merenung gitu, kayaknya belum kemo. Begitu dilihat tuh, ternyata belum. Udah berapa puluh kali tuh urusan kemo diselamatkan oleh sholat. Banyak urusan utang, urusan masa lalu. Kadang-kadang ada yang jatuh ini surat kabar ketiup kipas angin, wah jatuh di bawah, terus ada gambar, jadi ingat, waduh zaman kecil dulu berantem nih orangnya kayak gitu. Akhirnya ingat, ya Allah dosa saya masa lalu, ya Allah berdoa, iya saya pernah melakukan, sekarang namanya dana ya, sudah almarhum, dulu saya pernah lakukan gini dan sebagainya. Mungkin itu petunjuk dari Allah. Ingat nggak dosamu dulu waktu kecil nih ini. Jangan selalu sungguh kayak ini iblis yang ganggu saya nih, kayak gitu kan. Padahal itu petunjuk dari Allah bahwa kamu diingatkan, ingat gak sama dosamu pada zaman dulu kan begitu. Termasuk hari ini rapat kelulusan ada yang dosa. Karena apa? Walaupun lulus semua 158, IPA 1 31, IPA 2 31, IPA 3 30, IPS 34, IPS 2 32, total semuanya 158. Kalau tadi tidak diungkapkan, padahal ini orang bermasalah, walaupun jadi dibela, pasti dibela, gitu kan? Kalau tidak diungkapkan, dosa. Kenapa? Kita kan harus memberitahu ke guru-guru yang lain yang ada di sini bahwa anak ini begini, dan sudah dilakukan seperti ini, dan perbaikannya dari hasil ini adalah ini, maka layak ditolong. Nah, ketika ada apapun, jadi kita tahu, oh ternyata yang kuliah di Jerman itu, nah yang jurusan pilot sekarang ada di Jerman, namanya siapa? Timotius.
Semua pada tahu kan, Timotius di sini bukan anak berprestasi kan. Biasa-biasa saja kan. Nah, itu hikmahnya. Jadi tuh, lihat, Timotius kuliahnya di Jerman. Begitu ditanya, Timotius kan nanti kuliahnya di sana pakai bahasa asing gimana? Ternyata walaupun bukan orang berprestasi yang nomor high class, tapi ternyata dia kegigihan. Siapa saya? Nanti kalau di sana ini siapa? Jadi itu modalnya Timotius itu kegigihannya. Makanya lain kali sedetil-detilnya si Asim itu diungkapkan dan apa yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa bercerita ke anak cucu. Nih, begitu naik pesawat terbang sampai orang Turki itu orang gurunya nangis ya kan, bapak-bapak ya kan? Ingat nggak yang ada di video itu orang guru orang Turki begitu naik pesawat terbang, begitu pesawat terbang udah dihidupkan mesinnya, kemudian berdoa begitu tiba-tiba diumumkan oleh pilot. Hadirin sekalian, harusnya kan pengumuman untuk pesawat terbang bukan ini Pak. Terima kasih kepada Bapak Nur Hasan. Hari ini adalah ulang tahun yang ke-82. Terima kasih Bapak bahwa saya sebagai pilot Turkey Island adalah murid Bapak pada tahun sekian. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan bersama-sama. Oh, keluar lilin, ya kan? Terharu sampai nangis terseduh-seduh. Seorang bapak kakek-kakek nangis terseduh-seduh, lucu deh. Kalau orang kakek nangisnya terseduh-seduh, dan itu tidak dibuat-buat, itu benar apa adanya. Begitu nanti wali kelas Timotius mana wali kelas? Mana wali kelas? Wali kelas Timotius dulu. Masa tak tahu sih wali kelas? Mana Bu Pipi? Begitu nanti naik haji, Timotius kan muslim, ya kan? Begitu naik haji, ya namanya pilot ya. Iya kan? Terima kasih Bu Pipi, wali kelas saya waktu di SMA Cikarang Barat. Ya kan? Mungkin Bu Pipi lupa dengan saya, Timotius, ya kan? Gitu kan? Untuk itu, maka, ya kan? Ngasih hadiahnya bukan tiup lilin, dari dalam Islam nggak ada ulang tahun tiup lilin kan, nggak ada ya kan? Gitu. Bapak kemarin mungkin sudah nonton di videonya kan? Di antara semua guru, termasuk kepala sekolahnya nggak diundang. Bapak mah diundang. Bapak tapi nggak nyaman sebenarnya. Karena apa? Bapak dapat hadiah emas. Uangnya pun sampai sekarang nggak diganggu. Jadi mainan cucu Bapak itu yang 50 ribuan disetrika itu dimasukin plastik di laminating. Nggak tahu berapa puluh lembar itu dibikin bunga-bunganya itu sampai sekarang jadi mainan aja sama cucu kemana-mana. Kadang-kadang bawa ke jalan, nggak boleh itu uang. Gimana gitu kan? Kenapa? Karena merasa berkesan. Kenapa sih? Kan guru banyak. Guru tuh banyak. Kenapa yang diundang cuma Pak Guntur, non-muslim Pak Guntur kan? Kemudian Pak Agus Wahyudi, kompak ya, Bu Nunung dan Bapak. Semuanya dapat hadiah seperti itu. Terharu sekali coba. Begitu dapat hadiah. Kenapa tidak yang lain? Dan Bapak tidak wali kelas loh. Bapak tidak wali kelas. Enggak. Tapi kenapa Bapak yang diberi hadiah? Dan pertama lagi. Pertama dipanggil itu pertama, itu salah satu contoh. Nah, anak yang sekarang 158. Bapak tes dulu. Guru agama deh. Mas Subada yang paling berkesan dari 158 ini satu orang namanya siapa? Yang paling berkesan nih Pak Subada. Ferdinand. Namanya Ferdinand guru agama. Kenapa berkesan? Ferdinand, muslim berarti Ferdinand ya? Berdiri tak. Ini cerita penting ya, cerita penting. Tolong ya, ceritain apa? Ferdian itu anaknya manut gitu Pak. Manut. Anaknya satu dan lain sebagainya. Itu. Ya. Standar, udah. Standar. Tapi itu salah satu contoh bisa menyebut namanya bersyukur. Anakku, berapa Bapak juga itu sama jari ya kan? Bapak dari mulai SMA Langlang Buana Subang, SMA 2 Subang, SMA Lab School di Bandung. Bapak udah ngajar di beberapa swasta di Bandung, udah nggak kehitung jumlahnya ya kan? Tapi yang paling berkesan Bapak itu sampai sekarang jadi kepala sekolah adalah dari Kenya, namanya tuh lupa itu di SMA 1 Tambun Selatan. Begitu Bapak datang Bapak di Bali,
Dia lagi nyanyi dengan orang-orang bule, oh benar-benar menggandrungi musik dia. Begitu bapak amati, ini hitam-hitamnya kayak kental, ini orangnya kan hitam, orang dari Kenya dia kan, gitu. Ternyata benar. Dia itu 99% rapat kelulusannya dinyatakan tidak lulus. Bapak pasang badan, lulus. Makanya bapak ketika ibu pengawas yang orang Batak itu, yang dulu SMA Tarumajaya, ibu siapa bu? Yang pernah jadi anggota DPR itu, MPR dari Golkar itu, ibu siapa? Bu Haja Heni. Selalu kalau ketemu, Pak Didi, saya masih ingat Pak Didi mati-matian membela satu orang yang dari Kenya itu sampai pasang badan, dan akhirnya diluluskan. Tapi semuanya memojokkan. Tapi Pak Didi tanggung jawab ya, Pak bilang gitu. Sekarang Bapak paling pede. Kenapa? Mungkin itu adalah orang di angsa angkatannya paling sukses. Aduh lupa namanya siapa. Nanti Bu Eni kalau ketemu lagi dengan Bu Eni ya. Pak Didi ternyata dia itu sekarang orang sukses. Katanya belum cerita begini. Nah itulah. Karena Bapak tahu detail siapa dia. Karena Bapak Ketua MGMP Kota dan Kabupaten Bekasi ketika lomba menciptakan lagu bertempat di Kecamatan Karangmana, di situ Kota dan Kabupaten SD SMP SMA gitu, Bapak Ketua Penitianya, juara pertamanya dia. Kenapa? Karena dia ngebandnya itu, musiknya itu ciptaan sendiri, lagunya ciptaan sendiri. Mau gimana enggak? Aduh, wow spektakuler. Itu saja pesan dari Bapak. Maka hasil rapat hari ini Bapak setujui IPA laki-laki 32, perempuan 60, jumlah 92. IPS laki-laki 26, perempuan 40, jumlah 66. Laki-laki untuk program IPA dan IPS itu 58, jumlah perempuan 100. Makanya 100 banget ya. Pas ini ya, emang kenyataan begini ya, kayak rekayasa.